Ya, Ibu Ciko, silakan jika ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Ibu Direktur Pengembangan Usaha atas kesempatannya. Izin Bu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan gagasan mengenai ide bisnis baru yang mungkin akan cocok diterapkan di perusahaan kita di PT Bukit Asam. Baik, di tengah isu global mengenai lingkungan dan target pemerintah untuk menerapkan net zero emission 2050 nanti, tentunya kita sebagai BUMN pertambangan harus mendukung kebijakan tersebut. Dan salah satu kegiatan yang memang telah konsisten kita lakukan untuk mendukungnya adalah dengan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang, yang mana ini juga sudah sejalan dengan peraturan pemerintah. Nah, adapun ke depannya harapan kita untuk tidak melihat kegiatan reklamasi ini hanya sebagai kewajiban reklamasi saja, melainkan ada peluang bisnis baru yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Yang mana selama ini kegiatan reklamasi kita adalah dengan melakukan penanaman tanaman-tanaman kayu seperti kayu putih, jebon, sangon, juga mahoni. Dan jika kita melihat dari perspektif bisnis, kita bisa saja memilih tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai jual tinggi, yaitu tanaman yang menghasilkan minyak atsiri atau lebih dikenal dengan essential oil. Apa saja tanaman-tanaman yang menghasilkan essential oil? Salah satunya adalah yaitu yang memang sudah kita tanam, kayu putih. Dan tanaman-tanaman lainnya yang mungkin bisa kita coba untuk tanam adalah lavender, akar wangi, nilam, dan peppermint. Nantinya essential oil itu akan dihasilkan dari berbagai bagian tanaman-tanaman tersebut, seperti dari daunnya, bunga, buah, biji, batang, kulit, bahkan akarnya. Dan essential oil ini dimanfaatkan untuk aromaterapi, kesehatan, kosmetik, juga kuliner. Nah, untuk perusahaan kita sendiri, dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, kita sudah memiliki rencana reklamasi di lahan seluas 600 hektar. Nah, selain sudah punya modalan yang luas, kita juga dirasa mampu untuk membangun pabrik penyulingan atau ekstraksi essential oil itu, yaitu di lokasi IUP Bangko Barat. Nah, kedepannya juga kita bisa membangun anak usaha dan merekrut atau menyerap tenaga kerja dari penduduk lokal, serta bekerja sama dengan UMKM setempat. Untuk proses penyulingan atau ekstraksinya sendiri dipandang tidak terlalu rumit ya, dan saya optimis kita bisa mempelajari dengan cepat, yaitu melalui proses destilasi uap dari bagian-bagian tanaman yang mengandung essential oil tersebut. Nah, merujuk pada Jurnal Nasional Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar Vol 1 tahun 2019, di situ dinyatakan bahwa tanaman nilam saja yang ditanam pada lahan seluas 1 hektar itu mampu menghasilkan 2.994 kg per tahunnya dan dapat memproduksi essential oil sebanyak 14,9 liter per hektar per tahun. Nah, artinya dengan lahan yang kita miliki seluas 600 hektar itu, kita mampu menanam 629 tanaman per hektar, dan hasilnya sebanyak 8.983 essential oil dapat kita produksi setiap tahunnya. Untuk harga essential oil di Indonesia sendiri itu bervariasi tergantung dengan kualitas dan bahan bakunya. Namun rata-rata itu di angka 1.250.000 per liter. Nah, jika kita kalikan dengan rencana produksi kita setiap tahun, maka omset yang dapat kita hasilkan adalah sebesar 11,2 miliar per tahun. Itu dari penjualan essential oil di pasar domestik. Nah, untuk prospek ekspornya sendiri itu juga dipandang bagus karena melihat data pada tahun 2020, Indonesia sendiri telah melakukan ekspor essential oil sebanyak 215,8 juta US dollar. Nah, dan Indonesia juga menempati urutan ke-6 sebagai eksportir essential oil di dunia setelah Amerika Serikat, India, Cina, Prancis, dan Brazil. Artinya 4% dari perdagangan essential di dunia itu dikuasai oleh Indonesia. Nah, dengan data-data tersebut saya sangat optimis ide ini akan menjadi salah satu peluang bisnis yang berbenefit tinggi jika diterapkan di perusahaan kita, dan harapannya juga nanti perusahaan kita bisa menjadi pionir untuk perdagangan essential oil dengan berbasis lahan pasca tambang. Nah, demikian ide bisnis yang bisa saya sampaikan. Harapannya ini bisa memberikan peluang yang baik untuk bisa dikembangkan di perusahaan kita. Terima kasih.